Selanjutnya kita tergabung dengan dokter spesialis forensik medico legal, Dr. Baiti Adayanti. Selamat pagi dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Dokter, kalau kita bicara mengenai otopsi, di Indonesia masih menjadi hal yang tabu. Ada anggapan otopsi tidak pantas dilakukan kepada jenazah, ada anggapan kasihan, begitu kira-kira jawaban dari pihak keluarga. Ketika sebagian dari anggota keluarga menolak untuk dilakukan pembedahan untuk kepentingan otopsi. Namun bagaimana jika otopsi penting dilakukan demi kepentingan publik seperti kasus kriminalitas, kasus kematian tidak wajar, dan menyingkap apa penyebab kematian. Silakan dokter. Oke, baik. Otopsi merupakan salah satu upaya pembuktian dari tubuh jenazah atau bagian tubuh manusia, ataupun juga misalnya pada korban-korban yang diduga merupakan korban tindak pidana, gitu ya. Tentu hal ini menjadi penting karena kita mengupayakan supaya korban mendapatkan haknya untuk mendapatkan keadilan. Jadi kita berbicara atas nama korban, gitu ya. Namun pada masyarakat kita memang ada beberapa yang masih belum memahami pentingnya otopsi, sehingga ada yang juga tidak katakanlah seperti itu ya. Namun kita patut mengetahui bahwa secara undang-undang sebenarnya untuk dilakukan otopsi itu tidak memerlukan izin keluarga. Karena di dalam undang-undang itu merupakan kewenangan dari penyidik. Karena merekalah yang mengetahui apakah suatu kasus ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Sehingga izin dari keluarga bukan merupakan wajib dilakukan. Namun kita juga harus menghormati hak-hak keluarga untuk mengetahui proses dilakukannya otopsi. Atau misalnya kenapa harus dilakukan otopsi. Sehingga dalam peraturan perundang-undangan pun disebutkan bahwa keluarga harus diberitahu sebelum dilakukan proses otopsi tersebut. Dokter Baiti, kalau kita sedikit merujuk kepada kasus yang terjadi saat ini Brigadir J, pihak keluarga ataupun kuasa hukum menyatakan proses otopsi awal tidak mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga yang berada di Jambi. Tapi secara pernyataan Anda tadi, ini adalah bagian daripada penyidikan yang boleh dilakukan meskipun tidak harus mendapatkan prosedur persetujuan keluarga. Apakah ini masih dianggap wajar, dok? Ya, memang prosedur hukum yang berlaku di negara kita seperti itu ya. Namun tadi saya jelaskan bahwa keluarga tetap memiliki hak untuk mengetahui. Jadi biasanya kami juga dokter-dokter tetap memperhatikan untuk menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak keluarga sebelum dilakukan otopsi. Seperti itu. Kalau kita bicara mengenai otopsi ulang seperti yang terjadi saat ini, berarti adalah permintaan dari pihak keluarga, dok. Ada tidak kepuasan dari pihak keluarga ataupun pihak lain dengan otopsi awal sehingga diperlukan adanya penyidikan lebih lanjut. Lalu apakah sangat signifikan hasil dari otopsi ulang ini untuk mendapatkan data yang lebih valid terhadap penyebab kematian korban, terutama untuk kematian-kematian tidak wajar, dok? Oke. Sebenarnya hasil yang paling baik ya, itu adalah pemeriksaan yang pertama, karena itu adalah yang paling menggambarkan kondisi terdekat dengan suatu peristiwa yang terjadi pada korban. Namun pada beberapa situasi memang diperlukan pemeriksaan lanjutan. Salah satunya misalnya dengan ekshumasi atau otopsi kedua. Di dalam otopsi kedua ini tentu ada hal-hal yang akan didalami yang diduga belum ditemukan atau hal-hal yang ingin dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan otopsi yang pertama. Konfirmasi seperti apa, dok? Kalau tadi pernyataan dari rekan kami di Jambi, Mardika mengatakan bahwasanya memang akan ada lagi pemeriksaan secara internal, eksternal, meskipun sebelumnya sudah dilakukan otopsi pertama untuk melihat penyebab kematian korban. Misalkan secara eksternal dari ciri-ciri tubuh, kemudian yang segala sesuatu yang terlihat secara fisik, kemudian secara internal penyebab kematian, organ tubuh. Tetapi kalau dari video yang viral sudah beredar, jenazah Brigadir J sudah dibedah seperti itu, dok. Berarti kemungkinan bagian dalam tubuhnya juga sudah dilakukan otopsi ya, dok ya. Lalu seperti apa ini, dok, validasinya
sehingga dinyatakan bahwasanya ini masih bisa dilakukan otopsi ulang? Oke, itu nanti sangat bergantung dari kondisi tubuh jenazah itu sendiri. Ada bagian-bagian jaringan yang memang mudah membusuk ya, seperti jaringan lunak atau organ-organ lunak. Nah, ini memang secara alamiah akan lisis atau membusuk. Nah, namun pada jaringan-jaringan yang lebih keras seperti tulang, gigi, ini masih bisa diperiksa karena dia lebih tahan terhadap proses pembusukan. Tentunya harapannya pada kekerasan-kekerasan yang diduga ditemukan atau di dalam informasi sebelumnya ada pada jaringan-jaringan keras seperti tulang, tentunya ini diharapkan masih dapat ditemukan. Adapun jaringan lunak, karena tadi proses pembusukan, mungkin saja luka-luka yang terdapat pada jaringan lunak sudah tidak dapat ditemukan lagi. Tapi kembali, semua bergantung pada kondisi jenazah, karena kadang-kadang lingkungan dan juga kondisi-kondisi tertentu itu bisa saja kita masih bisa temukan. Oleh karena itu nanti tim pemeriksa kedua ini akan bekerja secara cermat dan teliti, baik itu menelaah hasil otopsi pertama maupun kemudian melakukan penelaahan secara langsung pada otopsi yang kedua ini. Kalau dokter bisa sedikit memberikan ilustrasi seperti apa nih dok? Cara kerja perbandingan antara otopsi pertama dan okumasi. Apakah data dari otopsi pertama lalu diperbandingkan, tetapi pasti ada jeda ya dok ya. Dalam waktu 3 pekan jenazah mengalami pembusukan, kemudian juga dari awal ditemukan data-data awal, kemudian juga otopsi esok. Seperti apa perbandingan dan kerusakan dalam waktu 3 pekan ini dok? Ya, tentu ada penelaahan terlebih dahulu terhadap hasil otopsi pertama, sehingga jika dilakukan otopsi kedua, tim pemeriksa sudah memiliki hal-hal yang ingin mereka dalami dalam pemeriksaan terhadap tubuh jenazah. Dalam kaitannya dengan apakah hal-hal tertentu masih bisa ditemukan, itu sangat tergantung dari kerusakannya pada jaringan yang mana. Kalau kerusakan pada otopsi pertama katakanlah, temukan pada tulang, maka masih besar kemungkinan kita akan bisa temukan juga pada otopsi kedua. Namun apabila dampak kerusakan atau luka yang ditemukan di otopsi pertama adalah pada jaringan lunak, maka ada kemungkinan bahwa hal tersebut bisa tidak ditemukan lagi karena faktor-faktor diantaranya adalah pembusukan. Namun tentu hal ini tidak kemudian menyurutkan ya ketelitian para tim pemeriksa, karena pada prinsipnya seluruhnya akan tetap dilakukan pemeriksaan. Dengan jeda waktu 3 pekan, kemudian saat ini melibatkan begitu banyak tim dok, seberapa signifikan hasil yang sangat komprehensif yang bisa ditelaah dari otopsi esok dok? Ya, nanti tentu akan banyak ahli ya yang bisa melihat dan menganalisis hasil pemeriksaan. Kita tentu berharap dengan banyak ahli ini, banyak hal nanti yang akan bisa dieksplorasi. Terkait dengan seberapa banyak yang bisa diungkap, ini nanti tentu timlah yang paling mengetahui. Tapi tentu secara keilmuan akan ada penjelasan-penjelasan terkait hal-hal yang akan ditemukan tersebut. Baik, terima kasih untuk waktunya berbincang Dr. Baity Adayanti selaku dokter spesialis forensik medico legal. Selamat pagi dok. Selamat pagi.